Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ketika orang-orang musyrik mempertanyakan tentang turunnya sebuah risalah, mengapa tidak diturunkan kepada dua orang intelektual besar, paling terpelajar, dan yang pantas bergelar cendekiawan zaman itu, Al-Walid bin Al-Mughirah dari Mekah dan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi dari Thaif? Mereka berkata, mengapakah Al-Quran ini tidak diturunkan pada seorang besar dari dua negeri ini? Firman Allah dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Dan saat itu Allah memberikan jawaban tak terbantahkan. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Firman-Nya Quran Surat Al-An'am ayat 124. Rasulullah adalah seorang yang besar, tak ada yang pernah membantahnya. Beliau yatim sejak lahir dan hidup di pedesaan Bani Sa'ad yang penuh dengan kesegaran dan kesantunan. Usai disusui oleh Halimatus Sa'diyah, beliau kembali ke asuhan ibunda. Namun, hanya sesaat. Kemudian, beliau akhirnya yatim piatu. Pengasuhan kemudian berlanjut oleh keluarga kakeknya Abdul Muthalib dan ibu asuhnya Ummu Aiman. Hingga menjelang akil balik, beliau berada di asuhan pamannya, Abu Thalib dan sang istri. Lihatlah betapa Allah sangat menjaga Rasulullah SAW untuk tumbuh dan berkembang dengan lengkapnya sosok ayah dan sosok ibu. Allah benar-benar menempatkan pada keluarga yang bisa merawat dengan baik fitrah tubuhnya sosok Muhammad SAW. Rasulullah SAW melalui kehidupan sosialnya pun dengan sangat baik. Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, bahkan menjadi manajer unit usaha internasional sampai ke negeri Syam, meski di usianya yang masih 12 tahun. Bahkan di usia 20, ia menjadi pengelola utama bisnis besar yang diinvestasikan Khadijah. Allah benar-benar menjaganya. Pernikahannya dengan Khadijah bukanlah hal yang di luar rencana Allah. Betapa beliau menikahi seorang perempuan yang begitu menjaga kesuciannya. Seorang yang juga diberi gelar pemuka perempuan Quraisy, sebuah gelar yang menggambarkan kesempurnaan sifat yang dimilikinya. Betapa kesempurnaan Khadijah ini membawanya menjadi pemuka perempuan dunia. Ini mengingatkan kita akan sebuah hadis yang menganugerahinya sebuah gelar paling mulia, paling tinggi, dan paling agung yang pernah disandangnya. Khadijah, perempuan terbaik dan paling mulia di surga kelak, bersama Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah binti Muzahim. Masya Allah. Allah benar-benar menjaganya. Rasulullah SAW meski tumbuh besar tanpa orang tua kandung, tapi tak pernah sedikit pun hilang dari dirinya sosok ayah dan sosok ibu yang kelak menjadikan Rasulullah SAW seorang suami sekaligus ayah yang tidak hanya baik, tetapi sangat mempesona. Rasulullah, seorang yang dibalik kebesarannya, menyimpan bayangan kebesaran lain yang nyata sempurna dalam hidup kesehariannya. Seorang suami yang begitu memuliakan istrinya, seorang ayah yang begitu menyayangi anaknya, seorang tetangga yang begitu menenteramkan sekitarnya, seorang teman duduk yang begitu menyejukkan sahabatnya, dan seorang teman seperjalanan yang begitu menyenangkan setiap waktunya. Beliaulah seorang yang paling tenang dan menenangkan bagi siapa saja yang berada di sampingnya. Penjagaan Allah terhadap Muhammad SAW telah membawanya kepada sebuah kegelisahan akan kejahiliahan kaumnya kala itu. Hingga tiba masanya saat Muhammad SAW di Gua Hiro, datanglah takdir peran peradaban yang berada di pundaknya.
sebuah tugas langit, sebuah misi yang begitu mulia, misi kenabian akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepadanya diembankan tugas untuk hanya menghamba kepada Allah, sejatinya tak pernah didustakan oleh siapapun. Lantas, apa yang sebenarnya didustakan oleh kaum musyrik? Mereka sebenarnya bukan mendustakannya, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 33. Ribuan tahun sudah berlalu sejak kelahirannya. Hari ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disebut oleh mereka yang percaya, oleh kita yang percaya, meyakini kebenarannya sebagai utusan pencipta yang membawa kehidupan manusia kepada kesejatian hakikatnya. Hari ini, pandemi benar-benar menjadi sebuah peringatan terhadap pola dan kehidupan yang jauh dari tuntunan, membuktikan bahwa sunnah yang dibawanya adalah sebenar-benarnya kekuatan agar kita tidak terlena kepada modernisasi kehidupan. Tak bisa jika tak melibatkan hati untuk mengagumi betapa kesempurnaan ini hanya benar-benar atas kuasanya semata. Kalaulah ditanya siapa manusia yang paling kita hutangi di dunia ini, tentu jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad.
blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, swear. Yeah, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.